Kemarin sampai ini ya. Oke, jadi nanti sambil latihan foto mata ya, latihan foto matanya kan sudah saya jelaskan kemarin ya, kameranya apa, kalau pakai HP juga bisa, kemudian emang yang paling penting itu berikutnya adalah senternya harus terang. Kadang kalau pakai senter penlek itu kalau ngelihat langsung bisa, tapi ketika dia difoto nanti kurang bagus. Tapi coba saja ya, coba saja yang penting kelihatan sebenarnya, yang penting itu kalau iris itu secara keseluruhan dari irisnya itu kelihatan, makanya pakai yang terang kayak gitu. Kalau HP dicoba saja, sekarang saya nggak nyoba semua HP ya. Yang saya coba itu Samsung A3 itu bisa, A33 itu bisa. Yang penting ada makronya. Nanti dicoba di masing-masing ya, coba aja. Iya, iya. Dicoba ya pakai makro, oke. Oke, bismillah. Oke, ini belum ya kemarin, ke warna iris mata ya. Jadi di dunia ini kan kita mengenal 3 warna iris mata. Orang Indonesia, Asia ini iris mata coklat. Nah, ini iris mata biru sama campuran ya, campuran gitu. Secara umum dominasinya ketika seseorang tuh memiliki iris mata biru, ini banyak orang luar negeri, dia punya kecenderungan atau kelemahan kalau yang iris biru itu dia masalahnya di limfatik ya, di limfatik, kemudian di pernafasan, jadi dia cenderungnya banyak mukus atau lendirnya. Nah, cenderungnya masalah di pernafasan, itu iris biru. Dia juga masalah radang sendi, peradangan dia, radang. Terutama di limfatik sama pernafasan, daerah saluran pernafasan tuh untuk secara umum untuk iris biru. Kalau iris coklat, nah orang Indonesia, Asia tuh iris coklat, dia masalahnya di komposisi darahnya. Makanya cenderungnya apa, anemia, kemudian dia diabetes, kolesterol, ya kemudian itu ya secara umumnya ya komposisi darahnya yang bermasalah itu. Bukan berarti orang yang iris mata coklat itu nggak bisa sakit pernafasan bukan, tapi ini secara dominannya kayak gitu. Makanya rata-rata kalau orang Indonesia kan anemia gitu ya, ditemukannya. Kemudian kalau campuran dia terkait dengan pencernaan. Pencernaan, kemudian gangguan pankreas, liver gitu ya. Ini utama permasalahannya. Jadi nanti kalau foto mata bule itu dilihat, oh dia bisa jadi matanya biru, pakai campuran kayak gitu. Itu secara umum. Tapi rata-rata kan kalau orang Indonesia itu coklat ya. Jadi saya memberikan contohnya itu juga mata yang iris matanya coklat ya, keseluruhan. Saya nggak punya contoh yang biru ini. Mungkin campuran ada sedikit, tapi utamanya ini ya. Jadi kita bahas utamanya yang iris matanya coklat, yang memang banyak ditemukan di Indonesia ya, iris mata coklat itu. Karena beda kalau iris mata biru itu kan kadang serat-seratnya itu kelihatan ya. Kalau iris mata coklat ini rapat ya seratnya. Itu bedanya. Kalau kita belajar iridologi di luar negeri itu dibahas ketiganya ini. Tapi kalau di Indonesia kita fokuskan yang memang banyak kita temui ya iris mata coklat kayak gitu. Oke, mungkin mic-nya bisa di-mute dulu ya. Oke. Kemudian ini udah ya kemarin. Nah, kita masuk ke konstitusi dalam iris mata. Oke, ada 2 pembagiannya, konstitusi kuat sama yang lemah. Kalau konstitusi kuat, jadi orang yang memiliki tanda konstitusi kuat, itu orangnya bugar, dia tidak mudah sakit, kalaupun sakit dia recovery-nya cepat sembuh, kayak gitu ya, cepat membaik, recovery-nya cepat ya. Sedangkan kalau konstitusi lemah, dia orangnya yang lemah, mudah sakit, mudah mengeluh lah, mudah banyak keluhan, kayak gitu ya. Tandanya apa? Tandanya kita lihat di seratnya ini. Kalau seratnya rapat, ya ini rapat ya.
Nah, dia ini maksudnya konstitusi kuat. Tapi kalau seratnya itu berlubang-lubang, nah yang kita cek ini lubang-lubangnya ini. Artinya ada penipisan daripada serat. Nah, seratnya ini kan lubang-lubang ya. Tinggal lubangnya ini letaknya di zona apa. Nah, Bapak Ibu kan sudah dibagikan chart ya. Chartnya iris, yang R itu kanan, yang L itu kiri. Nah, tinggal dilihat, oh kalau zona atas ini ya, berarti terkait dengan apa? Ini kan bentuk seperti anatomi tubuh ya, kalau atas berarti organ-organ bagian atas, kalau bawah berarti organ-organ bawah, kalau tengah berarti organ-organ tengah, tiroid, jantung, paru, kayak gitu ya. Jadi itu sesuai dengan secara umum garis besarnya, mirip dengan bentuk anatomi tubuh ya, dari atas sampai bawah kayak gitu. Nah, makanya kalau dia bentuknya rapat, artinya dia termasuk konstitusi kuat. Secara bawaan lahirnya, bukan berarti tidak sakit, tapi secara bawaan lahirnya, dia organnya kan rapat itu berarti artinya bagus, dia tidak banyak defisiensi atau kelemahan ya, kelemahan, jadi dia rapat kayak gini. Hanya masalahnya gini, karena orang rapat ini tipenya nggak mudah mengeluh sakit, nah, tapi sakitnya itu sebenarnya bisa jadi tetap ada, tapi dia nggak mudah sakit. Akhirnya tahu-tahu orang kena serangan jantung, tahu-tahu dia diabetes, padahal cek selalu normal, tahu-tahu orang kena gagal ginjal, kayak gitu ya. Dia nggak banyak mengeluh, tapi tiba-tiba sakit. Sebenarnya bukan tiba-tiba, tapi karena tubuhnya ini kuat menahan sakit ya. Nah, ini penting ketika kita mengkombinasikan antara cek iris dan sklera ya. Kalau kita hanya ceknya iris ya, ya kita taunya, "Oh ini sehat-sehat aja, nggak ada masalah." Kan ini nggak banyak lubangnya ya. "Oh ini bagus semua ini." Nah, padahal bisa jadi pemilik mata ini sudah ada proses menuju masalah yang lebih besar. Apakah dia bisa prosesnya menuju bentuk tumor, apakah dia menjadi ginjalnya bermasalah, jantungnya, kayak gitu. Makanya ini harus dikombinasi dengan sklera. Jadi kalau ada yang bertanya, "Ini apa keluhannya ngirim foto mata?" Kalau tanpa sklera nggak bisa dikatakan apa masalahnya, karena ini bawaan lahir, jadi nggak bisa dicek juga dia sekarang kondisinya gimana, nggak bisa dikatakan seperti itu. Tidak bisa dikatakan dia masalahnya apa. Makanya harus kalau kirim foto mata itu harus iris dan skleranya ya. Jadi kalau kita hanya menggunakan iridologi saja untuk apa namanya, menganalisa kondisi klien itu kurang karena dia bawaan lahir. Kalau kita temukan orang yang rapat, kita bisa katakan dia tidak ada masalah. Padahal bisa jadi di skleranya itu sudah merah-merah, sudah banyak masalah. Yang saya temukan tuh ada yang dia rapat tipenya kayak gini ya, rapat gitu, tapi skleranya sudah merah dan dia sudah banyak keluhan memang, kayak gitu. Nah, tapi dia kuat menahan sakit, makanya kalau yang tipe kuat itu memang tidak banyak mengeluh, tapi sekali dia mengeluh berarti itu sudah kondisinya sudah bermasalah. Nah, itu yang tipe konstitusi kuat. Nah, perform Jadi kalau kita temukan baca mata, oh ini konstitusi kuat. Mungkin apa yang kita katakan, oh Bu ini ada kelemahan di sini. Oh saya nggak merasa Mbak. Ya itu wajar ya, bisa masuk akal. Karena apa? Bisa jadi dia belum nggak begitu merasa karena dia kuat tubuhnya. Nah makanya harus dikombinasi dengan tanda di skleranya. Ya nggak apa-apa, dia yang penting Ibu jaga perbaikan pola makan, pola hidupnya agar ini tidak menjadi sakit. Jadi kita memberikan warning ya, oh ini akan mengarah ke sakit ini gitu. Jadi dirasa atau tidak dirasa, tapi penyakit itu kan tetap berjalan. Dicek atau nggak dicek ya tetap berjalan gitu. Kalau dia bisa dihentikan, bisa diperbaiki kan kalau kita memperbaiki organ tubuh, menutrisi, merubah pola hidup kita kayak gitu, itu baru bisa dihentikan. Jadi ini dibaca, oh begini-begini, kalau nggak ada perlakuan, nggak ada tindakan dari pemilik mata, ya nggak terjadi apa-apa ya, hanya tahu saja. Nah, makanya setelah kita baca analisa matanya, kita sarankan begini 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 gitu. Oh sarannya begini nutrisinya, oh kasih herbalnya ini, begini, kayak gitu ya. Nah masalah nanti dijalankan apa enggak itu kembali lagi ke pemilik mata ya. Biasanya klien, kok saya keluhannya masih, ternyata obatnya, herbalnya
belum dikonsumsi kayak gitu. Ya dia komplain, "Ya nggak bisa karena kan sudah diberikan saran tapi tidak dijalankan." Nah, akhirnya kan kembali ke masing-masing ya. Jadi kita sarankan sesuai dengan kondisinya, tapi mau diikuti apa enggak itu balik lagi ke orangnya masing-masing kayak gitu. Kemudian yang konstitusi lemah, nah dia banyak lubangnya ya. Iya, ini kan banyak lubangnya. Oh ini zona atas berarti ini daerah kepala ya. Ya ada potensi bisa sering sakit kepala Kak, apa migrain kayak gitu ya. Tetap, membawa kelemahan seperti itu, di daerah kepala. Oke, kemudian, biasanya orang kayak gini dia akan mudah mengeluh kok kecapean sedikit kerja, dia capek, oh badannya nggak enak, mudah capek, ya mudah banyak keluhan ya karena tipe yang lemah. Nah, tipe lemah memang kelihatannya banyak keluhan, tapi karena dia banyak keluhan sehingga akan lebih mudah dia sadar bahwa di dalam diri saya, dalam tubuhnya itu memang ada masalah yang harus perlu diperbaiki. Nah, biasanya kalau ini malah dia, oh berarti ada masalah, dia tinggal konsumsi herbal, perbaikan kayak gitu, karena alarmnya lebih cepat. Hanya dia memang kelihatannya kok ini baru kerja sedikit, dia kok sudah lapar, sudah ngantuk, sudah capek, cek iris matanya, bisa jadi yang banyak lubangnya ini. Nah, tipe kayak gini dia nggak bisa dalam kerja yang, apa namanya, tidur terus-menerus dia, yang endurance-nya lama itu agak berat ya. Ya bisa kalau dia perbaikan, tapi secara bawaan akhirnya dia kerjanya mungkin banyak capek, apa namanya, lelah kayak gitu. Makanya tipe kayak gini yang banyak lubang, dia harus cukup istirahat ya, cukup istirahat dan makannya jangan terlambat ya, karena dia energinya cepat habis dibanding yang kayak gini. Misalnya berteman, ini sama ini, ya iris matanya ini ya, beda. Ini satunya makan siangnya, "Nanti aja makan siangnya, masih kenyang," kayak gitu. Lah ini kalau mengikuti polanya ini, ya dia bisa lemas, nggak nyaman, pusing, bisa gemetar, semacam itu ya keluhannya. Sebenarnya karena dia lapar, makanya kenapa iridologi itu pengobatan yang personalisasi, artinya itu spesifik untuk setiap orang. Ini dengan ini meskipun gejalanya sama, bisa jadi akarnya beda, makanya harus tahu bagaimana ini iris matanya kalau mau spesifik ya. Ini, bagaimana cara penanganannya ini sama ini beda kayak gitu ya. Karakternya juga beda ini, kebalikan gitu ya. Itu kita belajar yang paling dasar konstitusi itu mudah itu, tinggal dilihat banyak lubangnya apa enggak kayak gitu. Tinggal konfirmasi, ini misalnya cepet energinya habis, lelah gitu. Ini nggak makan aja misal tahan lapar ya, jadi ya kayak gini kuat kalau nahan lapar. Kalau ini mengikuti ini, jadi masalah polanya. Jadi masing-masing punya sendiri-sendiri kondisi tubuhnya kayak gitu. Itu yang paling mudah. Tapi kalau dia nggak sebanyak ini, tergantung semakin banyak ini ya lubang-lubangnya, artinya dia keluhannya semakin kuat ya, semakin lemah, semakin bermasalah ya, mudah mengeluh kayak gitu. Tapi kalau jumlahnya sedikit, ya berarti nggak sebanyak itu keluhannya. Jadi itu tergantung subjektivitasnya ya. Artinya, eee, dilihat ininya semakin banyak enggak, kayak gitu, lubang-lubangnya ini ya, seratnya kayak terbuka itu ya. Ini kan kayak danau ya. Oke. Nah ini kan kayak, apa namanya, lepas itu ya atasnya, terbuka terbuka ini ya. Jadi kalau seratnya semakin terbukanya semakin banyak, dia semakin lemah. Tapi kalau semakin dikit, berarti dia semakin kuat, kayak gini. Ini kan rapat ya, kuat kayak gitu. Biasanya kalau yang tipe kayak gini, masalahnya apa? Dia, secara fisik ketahanan tubuhnya kuat, tapi dia biasanya cenderungnya overthinking ya. Dia masalah di pikiran. Jadi bisa jadi dia sebenarnya tubuhnya nggak masalah, tapi karena dapat informasi, "Ini loh, ini berbahaya, makan ini begini-begini," ya dia bisa kena terus dia merasa dirinya sakit kayak gitu. Padahal organnya jadi nggak masalah kayak gini, karena kelemahannya sini. Nah, dia overthinking-nya, tubuhnya sih kuat itu. Nah, ini harus mengenal, makanya harus mengenal, foto matanya masing-masing, ini bagaimana ini tipe saya kayak gitu. Tinggal dilihat di foto mata ya, di foto mata, tinggal dilihat banyak lubangnya enggak. Oke, kita ini ya, nah misalnya ini. Kayak yang pertama ini masuk apa ini? Ini masuk konstitusi, kuat ya, kan dia rapat ya gitu. Semakin sedikit, apa namanya, kayak bukaan serat atau lubangnya itu semakin dia kuat ya, ini juga kuat ya.
kalau ini, nah ini banyak lubangnya ya. Nah, seratnya semakin ini termasuk lemah. Misalnya ini dengan ini ya lebih kuat yang sini ya, ini lebih kuat lagi karena lebih rapat kayak gitu. Jadi dia tergantung, kayak gradiennya ya, derajatnya kan beda-beda, tergantung banyak apa kayak gitu. Nah, itu perlu dikonfirmasi ya, dikonfirmasi. Jadi ini bukan dukun ya, jadi tetap dikonfirmasi. Nih misal tubuhnya jarang sakit ya, kemudian apa namanya, kuat, tahan lapar, kemudian nggak mudah mengeluh, kalau ini udah capek, lelah, kayak gitu ya. Nah, itu dikonfirmasi, harus dikonfirmasi ke pemilik matanya, kayak gitu. Ini belajar kuat sama lemah, kayak kemudian ini shading atau reactivity ya. Jadi kedalamannya itu, kedalaman lubangnya ini ya, nah itu penting ya. Semakin dalam, ini kan dalam tuh berarti ininya nggak kelihatan dasarnya, ini kan gelap ya, gelap ini. Nah, dibandingkan dengan ini masih kelihatan dasarnya, dibandingkan dengan yang sebelah sini. Ini kan masih kelihatan dasarnya, ini dalam kayak gitu. Itu beda pengaruhnya ya. Artinya kalau dia semakin dalam, nah itu artinya dia potensi menjadi sakitnya itu lebih besar. Makanya dikatakan dia yang paling parah gelap itu degeneratif ya arahnya. Nah, kalau dia yang rapat ini ya dia normal kayak gitu. Oke, kemudian jadi ingat intinya kalau dia semakin dalam ini artinya dia lebih bermasalah dibanding yang di sini. Gitu ya. Ini lebih bermasalah dibanding yang ini, lebih dominan. Karena kalau kita lihat lubangnya ada banyak, kita bisa tidak, apa namanya, kalau lubangnya banyak masa kita katakan, "Oh ini semuanya ada keluhannya Bu," kayak gitu. Kan nggak kita lihat yang dominan itu mana, yang paling dalam itu mana. Kayak gitu ya. Sebentar ya. Dalamannya itu, kalau semakin dalam, itu artinya dia semakin bermasalah. Makanya kalau kita lihat kedalamannya itu sampai nggak kelihatan. Apa itunya ya? Gelap ya ini. Main SL ada situ. Itu ini gelap ya, artinya di sini kan gelap. Dulu, Oke, kita mute dulu ya. Ini. Udah pernah diambil. Oke. Tak tolong di mute dulu ya, biar enggak. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini kan dalam ya kondisinya apa namanya, lubangnya ini gelap ya, dasarnya nggak kelihatan kayak gitu. Artinya ketika dasarnya nggak kelihatan, ini lebih bermasalah dibanding yang dasarnya kelihatan ini ya. Nah, dibanding yang sini. Jadi kalau kita melihat orang dengan banyak lubang-lubangnya ya, lubang-lubangnya banyak kayak gitu. Nah, kita nggak bisa mengatakan bahwa pemilik mata itu semua organnya bermasalah kayak gitu. Nah, kita fokus saja pada apa yang memang itu apa namanya bermasalah yang urgent ya, artinya yang dia memang dalam ya gini ya. Fokus ke sini. Fokus yang dalam-dalam kayak gini. Karena kan nggak bisa dikatakan semuanya bermasalah dan iris itu adalah sifatnya adalah potensi ya. Nah, dia sifatnya adalah bawaan. Ya, apa yang dia bawa dari lahir itu. Artinya belum tentu ketika kita melihat iris mata itu orangnya sakit. Jadi nggak bisa dikatakan hanya dengan iridologi kita bisa menganalisa kondisi saat ini dari seseorang kayak gitu. Karena dia sifatnya bawaan potensi ini. Apakah potensi ini sudah menjadi aktual atau belum? Nah, kita cek di sklera. Makanya kelas ini kita pekan depan kita mulai bahas tentang sklera ya. Tapi kalau sklera aja yang dikirimkan, misalnya irisnya itu nggak bisa moto karena susah kayak gitu ya. Nah, nggak susah itu hanya foto sklera itu bisa kita menganalisa kondisinya ya. Kondisinya saat ini. Karena sklera itu melihat saat ini. Berarti apa yang sudah mulai aktual di dalam tubuhnya kayak gitu. Hanya kalau kita mau lihat di emosional, bagaimana karakternya, perilakunya,
itu lebih dominan ketika kita lihat yang irisnya. Nah, tapi kalau kita hanya misalnya masih selera ya nggak apa-apa, hanya untuk meresepkan herbalnya ini apa yang tepat kayak gitu. Nah, itu selera aja bisa. Jadi kadang kalau orang ngirim foto mata ke saya itu mungkin irisnya agak susah, kirim aja seleranya kayak gitu. Itu untuk melihat kondisinya itu masih bisa. Tapi kalau secara dalam karakternya semuanya secara mendalam apa yang dia bawa sejak lahir itu ya, itu harus lihat di irisnya. Kalau bagusnya itu ya kedua-duanya bisa, tapi kalau misalnya salah satu ya nggak apa-apa, nanti sambil jalan diperbaiki, pelajari lagi sehingga keduanya bisa digunakan ya. Sama pupil ya, orang iris, kemudian sklera, kemudian pupilnya ini. Pupilnya itu juga punya makna ya, pupil. Hanya kalau pupil kan harus fotonya lebih terang lagi, lebih jelas lagi kayak gitu. Tuh, jadi bertahap apa yang bisa dilakukan ya dilakukan aja, dipraktekkan aja kayak gitu ya. Praktekkan aja kayak gitu. Bayangan gelap terang menunjukkan kemampuan organ tubuh untuk bereaksi terhadap penyakit kayak gitu ya. Misalnya ketika dia ini gelap, ini untuk proses penyembuhannya, perbaikannya ketika memang dia bermasalah di bagian kepala, maka dia pusing kayak gitu ya. Kan zona atas ya. Nah, atas pusing kemudian dibandingkan yang ini misalnya organnya apa yang tinggal dilihat di chartnya, ini penyembuhannya ini lebih lama di sini. Oh, dia titik lemahnya di zona kepala. Ketika dia sakit kepala, artinya dia memang aktual yang kelemahan di zona kepalanya itu. Kemungkinan, proses penyembuhannya itu lebih lama. Dibandingkan orang yang memang tidak ada ininya juga, nggak ada lakuna, ini namanya lakuna ya, tulisannya lacuna, namanya lakuna. Ketika dia nggak ada tandanya ini, bisa jadi penyembuhannya lebih cepat, kayak gitu. Ini zonanya zona hipotalamus. Salah itu ya, sambil dilihat di chart-nya itu. Iya. Nah, orang-orang, menurut John Andre ya, ahli iridologi dari Inggris, orang kalau dia ada tandanya di zona hipotalamus, hipotalamus ini ya. Nah, nanti kalau belum paham apa itu hipotalamus bisa dicek di Google ya, cek di Google. Jadi ketika seorang itu bermasalah kayak rajanya itu yang mengontrol kayak gitu ya. Misalnya kalau ini berbahaya, dia perintahkan, "Oh itu berbahaya." Bisa organnya, "Oh ini organnya, oh kamu lemah di sini." Oh dia bilangnya lemah di situ ya, dia jadi lemah beneran kayak gitu ya. Makanya ini sangat, apa namanya, sangat mempengaruhi kondisi organ ya hipotalamusnya itu. Nah, orang-orang yang ada tanda hipotalamusnya, ada lakuna, ada bahan seratnya yang di hipotalamusnya itu cenderungnya akan lebih lama penyembuhannya dibanding orang yang tidak ada tanda di zona hipotalamusnya. Nah, karena apa? Karena kalau sama-sama penyakitnya misalnya di jantung apa, nah kalau orang ada tanda hipotalamusnya ini harus diperbaiki dulu. Artinya diperbaiki apa? Pola pikirnya. Sama-sama diberikan herbal yang sama, keluhannya sama kayak gitu ya. Tapi satunya ada tandanya ini, kalau ininya belum diselesaikan, nah dia sama-sama diberikan kok ini nggak ngefek, kok ini belum berefek, kok kurang optimal, kalaupun ngefek kok kurang cepat, kayak gitu. Dibandingkan kok satunya lebih cepat. Nah, kita lihat dulu dia tubuhnya seperti apa, makanya sangat personal ya. Oh ini tanda hipotalamusnya, berarti harus diperbaiki dulu dari pola pikirnya, kayak gitu. Dia sudah membaik ini, dikasih herbal sudah benar ada perbaikan, kemudian dia kena informasi atau kabar buruk, kabar kesedihan atau intinya yang berita buruk, dia bisa drop lagi, bisa sakit lagi, kayak gitu. Jadi apa yang sudah diberikan itu sebenarnya sudah tepat, tapi karena dia ada tandanya ini, mudah kena informasi dia balik lagi. Makanya kita perlu tahu, apa namanya, kondisi klien yang kita hadapi itu seperti apa, kayak gitu ya. Oh ini tandanya di sini, ah, berarti ini harus diperbaiki dulu. Kalau dia nggak yakin juga, ya bisa jadi ya nggak begitu ngefek, karena dia ada masalah di sini ya. Nah ini kan zona atas ya, zona kepala ya, pola pikirnya ini. Gitu caranya. Jadi ini, oh ini informasi, jadi kita mengenal seseorang itu melalui tanda di irisnya dan di skleranya gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mencari apa masalahnya, kemudian dia kerentanannya di mana, kayak gitu ya, kelemahannya di mana, kayak gitu. Misalnya kok ini kurang, berefek apa yang sudah diberikan, di terapi apa diberikan herbal, coba kita cari, kita evaluasi
Apa yang menyebabkan itu kurang berefek? Apakah memang dari terapinya kurang tepat, apakah herbalnya kurang tepat, atau memang ada masalah daripada pemilik mata yang belum kita selesaikan kayak gitu ya, yang belum kita buka itu, sehingga itu kurang kurang optimal pengobatannya gitu. Jadi kita kayak orang tuh menyelesaikan kasus ya, "Ini kenapa ini?" Jadi menarik. Nah, jadi kalau orang suka tantangan, ini apa yang jadi masalah itu diteliti terus, dicek kondisinya, kenapa ini, tandanya ini tuh artinya apa. Jadi menarik mempelajari ini, ya kayak gitu ya. Kemudian warna pada iris ya, ini maksudnya iris coklat kayak pigmennya itu ya. Kalau dia cenderungnya coklat kehitaman ini ya, gelap gitu ya, sudah di senter, senternya ya terang kayak gitu, coklat kehitaman. Dia ada cenderung kelemahannya di zona liver ya, di zona liver. Nah, kalau dia orange orange ya, orange ini berarti dia kelemahan di pankreas, dia bisa kelebihan dari gula atau karbohidrat olahan. Awalnya iris matanya itu coklat, nah dia lama-lama jadi kalau warna dia bisa berubah kalau warna, warna ini ya, apa namanya di sini, tapi kalau dia bentuk itu nggak berubah. Makanya kalau iris mata itu digunakan di EKTP itu ya, artinya kan dia melihatnya bentuk bentuk irisnya itu seperti itu, kan spesifik setiap orang beda-beda ya, itu nggak berubah. Tapi kalau warna, dia bisa ada perubahan sedikit ya, perubahan sedikit artinya nggak berubah, total juga enggak ya. Nah, ketika ini kan matanya kan coklat ya, coklat tapi kok sudah jadi gelap kayak gitu ya, hitam itu ada kelemahan di liver. Bisa kalau si tubuhnya sudah banyak toksin dalam tubuhnya kayak gitu ya. Oke, kemudian warna orange. Jadi awalnya coklat kemudian dia warnanya ke orange-orange-nya kayak ketumpuk gitu ya warna aslinya, ketumpuk warna oranye. Nah, itu biasanya tipe yang dia suka konsumsi gula, karbohidrat olahan itu ya bisa dia suka nyemil roti kah, tepung kayak gitu jenis itu ya, macam-macam kayak gitu. Saya temukan pada apa namanya, ke depan ini bisa menjadi mengarah ke diabetes juga bisa. Ada yang PCOS juga itu. Nah, ini bukan bawaannya, jadi dia dari pola hidupnya ya. Karena warna, kalau warna itu bisa karena pengaruh lingkungan. Tapi kalau dia bentuk itu bawaan lahirnya, jadi nggak berubah bentuknya. Tapi kalau dia warna, dia bisa pengaruh dari lingkungan. Intinya pengaruh dari gula. Jadi ketika kita temukan orang kok apa namanya kulitnya gatal-gatal, apa mudah nggak kunjung sembuh, apa namanya lukanya kayak gitu. Dicek gula ya normal, nggak ada masalah. Makanya kan ini nggak, apa namanya, ini melihat prosesnya, proses. Tapi ketika kita temukan warnanya orange, kemudian ada tanda di pankreasnya, di skleranya itu ada tanda di pankreasnya, nah kita perbaiki terkait dengan pankreasnya, terkait dengan gulanya. Nah, lukanya nanti lama-lama bisa kering gitu. Jadi sumbernya apa, kayak gitu. Kalau kita ngeliatnya, oh ini luka ini gatal-gatal, oh berarti dia karena oh kulitnya dikasih herbal kulit kok nggak kunjung sembuh kayak gitu. Nah, kan harus gimana? Apa salah formulasinya? Apa salah apanya? Nah, kan kita nggak tahu. Makanya kita lihat foto matanya dulu. Oh ini gula ini. Jadi dikasihnya herbal yang terkait dengan perbaikan dari pankreasnya. Jadi bukan kalau dikatakan gula, coba cek gula Pak, kemungkinan apakah itu karena diabetes, dicek normal. Nah, kan akhirnya bingung ya apa masalahnya kayak gitu. Nah, kita coba cari solusinya di mana ya? Apa namanya? Kita coba cari lewat iridologi kayak gitu. Oh, ini gula, kasih apa namanya? Herbal untuk perbaikan gula kayak gitu. Contohnya penggunaan apa namanya? Ilmu ini yang untuk praktek kayak gitu. Kemudian kalau warnanya kekuningan, itu kelemahan pada organ ginjalnya kalau kuning. Nah, akan mudah kena asam urat, biasanya kalau warnanya kuning tuh mengarahnya ke asam urat. Itu pigmen secara keseluruhan, tapi kalau dia psora atau hiperpigmentasi, pada umumnya tanda flek yang muncul disebabkan oleh terlalu banyak tumpukan toksin akibat dari bahan kimia, semacamnya. Kemudian bisa juga dari, eee, toksin daripada emosi juga bisa ya, bukan hanya fisik ya. Nah, ini kalau kita lihat, ya ini tadi ya, kalau coklat, gelap itu karena dia pengaruh hati, dan kalau kuning itu ginjal, kalau orange itu pankreas. Kalau ini bukan menyeluruh, tapi dia itu kayak spot-spot itu ya, kayak spot ini ya, spotnya ini. Tinggal kita lihat spotnya ini letaknya di
apa namanya, di zona mana kita cocokkan, iris kanan pakai iris kiri, kemudian kita lihat chartnya. Ini masuk zona apa, ini masuk zona apa. Berarti di situ perlu di-detoks ya, kita si nutrisi. Apakah emang ini organ yang bermasalah? Nah, kita cek seleranya, kita cek seleranya. Pada yang ini yang ada suaranya ya, kayak gitu. Itu suaranya. Bisa ini warnanya orange bisa, kayak gitu. Contohnya. Nah, kemudian kalau kita lihat di chart-nya itu kan ada warna-warna itu ya, itu kan dibagi menjadi 7 zona ya, bagi menjadi 7 zona. Zona. Nah, ini dinamakan kolaret ya, ini jadi kayak ada tali bagian yang tebal di sini ini kayak tali ya. Saya kasih ya kuning aja ya. Oke. Jadi kayak tali ya, itu namanya kolaret. Kalau iridologi klasik dulu bilangnya ini apa namanya, ANW ya, ANW. Nah, kalau sekarang diganti dengan nama kolaret. Oke, di bagian tepat. Jadi kayak ada tali yang melingkari di sini ya, itu namanya kolaret. Jolaret, tulisannya ya, bacanya kolaret itu. Oke, kalau kita lihat di chart-nya ya, semuanya lihat di chart-nya itu ya, yang udah di-print atau di grup itu, di dalam zona kolaret itu adalah letak organ pencernaan, itu lambung sama kolon ya. Nah, lambung sama kolon ya. Oke. Oke, ini enggak matikan dulu. Oke, gitu ya. Oke, ada zona lambung sama kolon. Jadi zona di dalam kolaret itu dibagi 2. Yang separuhnya ini di zona lambung, bagian ini di zona kolon ya, zona usus atau kolon kayak gitu. Coba saya lihat chartnya. Itu ya yang warna hijau itu ya. Warna hijau itu dia stomach itu lambung ya, itu zonanya lambung. Kalau dia di sebelahnya itu zona kolon, ada transversal, ada ascending, itu zona kolon intinya. Kayak gitu. Oke. Jadi ini dibagi 2 berarti. Bagi 2. Nah, bagi 2. Satunya ini zona lambung, ini zona kolon kayak gitu ya, lambung. Jadi ketika ada misal bukaan serat di sini ada krip atau ada sora yang di sini ya, di zona lambung berarti dia ada potensi memang ada masalah gangguan lambung ya, gangguan lambung. Kemudian kalau kita lihat ada krip itu kecil-kecil ya, nanti penjelasannya di belakang. Oke, intinya yang bulatan kecil-kecil kayak gini. Tadi di sini. Oh, dia ada banyak, ini kan kolon ya, kolon kayak gitu. Ada banyak yang lubang-lubang kecil, dia bisa potensi divertikul ya. Yang khususnya itu kayak ada lubang-lubangnya, ada kotorannya tuh, divertikul. Vertikulitis. Atau dia bisa juga masalah kembung, kemudian diare, sembelit, itu intinya bermasalah ya di kolonnya. Ketika dia ada banyak lubang di dekat kolaretnya di sini. Nah, ini kayak kecil-kecil ini ya. Sini kayak gini. Ini kayak gitu. Ada lubang banyak, itu biasanya dia masalah di apa namanya, banyak gas, kembung, masalah di kolonnya. Karena dia kan letaknya di zona kolon ya. Nah, makanya ini perut, ini lambung, kemudian usus ya. Nah, usus itu. Itu yang di-chart. Namanya zona di dalam kolaret atau nutrisi ya. Ini kira-kira kayak gitu. Kalau dia nggak nampak ya tetap ada kayak ada jejak-jejaknya ya. Jadi itu masih bisa. Meskipun nggak nampak ya tetap ada kolaretnya kayak gitu ya. Misalnya kayak gini. Ya ini ya. Ini kan nggak begitu kelihatan ya, kita gambar kira-kira aja ya. Nah, tapi ini kan ada bagian yang tebal ya. Ini kira-kira. Nah, kayak gitu ya. Jadi tetap ada meskipun dia nggak tebal, tapi absen, namanya absen kolaret ya. Absen kolaret itu. Nah, kemudian
setelah daripada lambung, kolon, kemudian di bagian pinggirnya ini ya. Nah, ini zona kan ada apa namanya itu ya, blood and lymph ya, darah dan limfa ya. Sini sini. Nah, biasanya di sini organ-organ kelenjar juga di sini. Dia biasanya yang menempel. Ada pankreas, kemudian ada prostat, uterus, adrenal, tiroid, itu rata-rata adrenal itu kelenjar-kelenjar itu menempel di zona kolaret. Jika dikatakan di sini menempel itu zona-zona kelenjar ya, kelenjar. Terkait dengan darah sama nah, itu terkait dengan kelenjar itu, organ-organ kelenjar. Jadi yang nempel misal pankreas itu di 4 sisi ya, 4 sisi. Nah, sini kemudian yang menempel ini, menempel ada 4 sisi. Yang dia menempel di kolaret. Jadi sambil dilihat di chartnya itu ya. Ada juga jantung itu yang menempel di kolaret. Kemudian tiroid, itu pankreas itu ya. Ada pankreas, ada tiroid, ada itu prostat kalau laki-laki, kalau perempuan tuh ya, uterus itu ya, rahim itu ya. Prostat, uterus. Kemudian ada tanda adrenal gitu ya. Kemudian testis sama ovarium, itu yang menempel di kolaret. Kemudian setelah itu ada organ aorta, ada paru-paru, hati, limfa, ginjal. Nah, itu setelahnya ini. Di zona berikutnya, zona kedua. Yang warna pink itu ya, warna pink itu. Kemudian semakin ke bawah semakin menepi, dia zona kulit kayak gini ya. Ini zona limfatik. Jadi nanti kalau ditemukan ada ini ya, kulit mana ya. Nah, misalnya kayak gini ya, namanya scapholim atau lingkar ketumbi. Jadi ini kan di zona tepi ya, zona kulit ya tadi. Kalau ada banyak ini ya, kayak kerip kecil-kecil ya Bang. Nah, dia bisa ada masalah terkait dengan kulit, apakah dia jerawat, eksim, psoriasis, atau alergi. Hanya bisa dilakukan apa namanya, pembersihan di zona kulit ya. Nah, ini zona kulit. Itu kalau yang di tepi kayak gitu. Itu ada step-stepnya. Paling terakhir di tepi ya berarti dia termasuk yang tepi zona kulit itu. Saraf sensorik itu pembagiannya. Dengan itu biasanya yang di dalam kolaret itu pencernaan, kemudian yang menempel di kolaret itu zona kelenjar. Dan yang lainnya mengikuti sesuai ini ya, saatnya. Itu yang penting sih sebenarnya. Dalam kolaret sama yang menempel di kolaret itu, zona kelenjar. Cara bacanya. Oke, kemudian kita masuk ke pupil ya. Pupil itu yang bagian tengah gitu ya. Yang warnanya gelap ini ya. Ini pupilnya ini. Pupil ini iris, yang warna putih itu namanya sklera. Oke, pupil ini bisa untuk melihat bagian mana dari tulang belakang itu yang memang tidak tepat pada posisinya, kayak gitu ya. Jadi ini digambarkan, dimasukkan ke sini ya. Kalau bagian atas berarti zona atlas, kalau dia samping sini berarti dia servikal, torak, lumbar, sakrum gitu ya. Nanti kembali sini sama ini servikal, torak, lumbar sama sakrum ya. Nah, sama-sama ya. Nah, kita lihat dia datar apa enggak itu. Jadi ada perataan enggak? Ini ada ya ini. Nah, ini juga ada sedikit. Ini juga ada. Berarti dia di zona servikal, torak, lumbarnya ada masalah yang terkait dengan tulangnya ya. Jadi ketika dia sudah diberikan terapi, kalau kok dia belum membaik, oh ternyata di situ ada masalah pada gangguan tulangnya kayak gitu. Berarti itu juga perlu diperbaiki kayak gitu, karena ini bermasalah. Kalau yang normal dia itu ya bulat, bulat elips itu ya. Nah, artinya nggak ada perataan ini, apa namanya, kayak gini ya rata, nggak ada perataan gitu. Nah, itu harus dilihat, makanya harus terang biar kelihatan mana bagian yang rata ya, perataan ini ya. Harus dilihat gitu. Jadi kita melihat apa sebenarnya sumber-sumber masalah pada pemilik mata. Jadi kita nggak fokus ke gejala. Kalau orang fokus ke gejala, misalnya ini gejalanya sudah diperbaiki, batu ginjal kayak gitu ya, batu ginjalnya sudah diperbaiki, dikasih herbal membaik gitu. Nanti bisa muncul lagi batu ginjal, kemudian ada masalah di jantungnya, masalah yang lainnya gitu ya, bisa muncul, Kak. Jadi kita fokus ke perbaikan apa organ yang bermasalah kayak gitu. Jadi gejala itu kan hanya buah daripada
akarnya ya, akarnya itu masalahnya apa, kayak gitu. Bisa jadi pemilik mata itu memang belum banyak keluhan, tapi dia akan ya muncul keluhannya, tapi kan dicicil, oh ini dulu ini dulu ini dulu. Jadi kita fokus ke perbaikan, masalahnya itu apa, jadi perbaikan seluruh organnya. Oh ini tulangnya perlu diperbaiki, oh ini kolonnya kotor ini perlu diperbaiki, apa namanya, apalagi yang masalah, oh dia emosinya gitu, apa yang menjadi masalahnya itu. Hanya kalau, apa namanya, awalnya apa yang dia menjadi permasalahan utama itu yang diselesaikan dulu. Tapi kalau ibu atau bapak mau menjadikan tubuhnya kembali kepada keseimbangan kerjanya, nah dikasih ini rencananya, oh begini ini juga perlu diperbaiki perbaiki kayak gitu ya. Karena kalau nggak diperbaiki ya dia muncul, nanti munculnya tapi nanti kayak gitu ya. Harus ini juga harus dijaga kayak gitu. Tapi kita, fokus ke apa dulu masalahnya, itu yang kita cari yang perlu diperbaiki kayak gitu. Karena orang kalau ini terlalu banyak ini, nggak mau itu, nggak mau minum, nggak mau konsumsi, nggak apa-apa daripada dia nggak konsumsi herbalnya, mending ya sedikit tapi dikonsumsi gitu ya. Jadi kita fokus dulu apa keluhannya, kalau dia sudah merasakan nyaman, nggak enak kondisinya, itu baru diperbaikan yang lain juga kalau dia mau kayak gitu ya, perbaikan yang lain juga. Jadi memang ya organ kan sudah dipakai puluhan tahun ya, tentunya banyak masalah yang sudah dipakai berlebihan ya, jadi banyak organ yang sudah menurun fungsinya kayak gitu. Beda juga yang meskipun usianya sudah tua tapi dia bersih juga bisa, oh ini berarti pola hidupnya bagus ya kayak gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan aja kondisi kliennya gitu. Kalau dia mau, saya mau sehat secara keseluruhan gitu, apa yang perlu diperbaiki lagi ya, itu baru kita buatkan ini yang perlu diperbaiki bagian ini, kayak gitu. Tapi kalau dia maunya kalau sakit baru diperbaiki, oh ya ya nggak apa-apa, itu ya artinya kita fokus ke sakitnya gitu. Nanti juga sakit lagi, kan itu perbaiki satu bagian ya. Ternyata itu secara keseluruhan memang yang bagian yang lain itu juga bermasalah kayak gitu. Hanya orang sudah diperbaiki, dia balik sakit lagi gitu. Itu kalau hanya fokus ke gejalanya aja kayak gitu. Ya kita masuk ke zona lambung ya. Zona lambung yang di bagian dalam ya. Tadi ya, oke. Ada 2 ya pembagian menurut menurut iridologi. Kalau kita kenal gangguan lambung ya taunya itu gangguan lambung itu hanya disebabkan oleh overacid ya atau kelebihan asam lambung kayak gitu. Tapi di iridologi kita ada 2, ada overacid dan underacid. Karena keseimbangan ya, ada yang tinggi, ada yang rendah. Jadi penyakit ada yang disebabkan karena kelebihan, ada yang disebabkan karena dia defisiensi atau kekurangan ya. Ada overacid, ada underacid, ada ada hipotensi, tensinya rendah, ada tensinya tinggi juga bermasalah, tensinya rendah juga bermasalah, kayak gitu ya. Overacid dan underacid. Yang normal gimana? Biasanya yang tanya kayak gitu. Ya kalau dia nggak ada keluhan berarti dia normal, tapi ketika dia merasakan keluhan, kita cek dia tipe yang overacid itu artinya dia, apa namanya, asam lambungnya tinggi sehingga dia mudah merasakan perih, kemudian apa namanya, luka ya, radang-radang kayak gitu ya. Kalau underacid dia awalnya sulit mencerna ya, sulit mencerna, namanya aja under, sulit mencerna. Asid atau asam ya, ini asam lambung ya maksudnya, asam lambung. Fungsi asam lambung ini untuk mencerna makanan ya, mencerna makanan. Jadi kayak mesin mantu untuk mengolahnya menjadi ukuran yang kecil, karena usus itu kan menyerapnya ketika dia menjadi partikel kecil, baru diserap nutrisinya. Kalau nggak mampu mengolah, nggak mampu mencerna, mencacah menjadi kecil-kecil, kayak kita makan kangkung, nanti BAB-nya keluar kangkung, artinya tubuhnya nggak mampu memecah itu. Nah, dia yang diserap itu kan nutrisinya, bukan, apa namanya, bentuknya. Makanya, bentuk luarnya itu kan dikeluarkan melalui kotoran ya, sampah itu dikeluarkan kotoran, tapi yang diserap itu kan hanya sedikit nutrisinya, kayak gitu ya. Nah, untuk bisa diserap nutrisinya, dia harus berukuran kecil-kecil. Sudah. Jadi kayak kita bikin temulawak apa anu kan biar dia keluar itu kan harus diparut ya, parut kan jadi ukurannya kecil-kecil kayak gitu ya, apa diserbuk dulu ya, diserbuk, dikeringkan, diserbuk, dan dianu, baru lebih banyak keluar dibandingkan ketika kita merebus temulawak yang ukurannya lebih besar kayak gitu ya.
Kan yang dicari itu dalamnya ini kan, kandungan nutrisinya di sini. Ya sama kayak makanan, yang diambil kan kandungan nutrisinya. Nah, untuk memecah menjadi kecil itu diperlukan asam lambung, asam lambungnya. Kalau asam lambungnya itu kurang, artinya kan tidak mampu memecah makanannya menjadi kecil-kecil, kayak gitu. Makanya ini bisa berefek, bisa juga orangnya jadi alergi juga bisa. Jadi ada banyak dampak daripada under acid ya. Jadi nggak ada di sini ada materinya itu. Ada alergi, ada masalah gangguan macam-macam. Kenapa? Karena tubuhnya nggak mampu mencerna, bukan makanannya ya, tapi tubuhnya nggak mampu memecah itu, mencerna itu, makanya under acid. Nah, dia malah kurang asam lambung kayak gitu ya, karena dia under acid, apa namanya, makanannya nggak mudah tercerna. Sehingga kalau ada orang makan, dia kalap habis buka puasa makannya langsung banyak kayak gitu, perutnya tahu-tahu sakit, kembung, perutnya penuh, nggak nyaman. Nah, biasanya dia tipe yang under acid. Jadi kalau tipe under acid ketika dia sakit, sakit lambung ya nggak nyaman perutnya itu, dikasih makan itu malah semakin sakit. Tapi kalau yang dia tipenya over acid, ketika dia perutnya perih, nggak nyaman, dia dikasih makanan, dia nyaman perutnya. Nah, itu bedanya, makanya, apa namanya, dia masuk kategori yang over acid atau under acid itu ya. Over acid itu sebenarnya dia bisa masuk ke arah normal, tapi ketika dia, apa namanya, telat makan atau nggak makan, dia bisa jadi perih ya. Nah, kalau ini kuat nahan lapar, karena makanan aja nggak turun-turun. Nah, bisa jadi makanannya itu kan lama nggak turun-turun ke usus ya, lama di lambung karena mencernanya itu lambat kayak gitu. Nah, dia bisa bau mulut, kemudian, maksudnya masalah sembelit, banyak masalahnya ya. Nah, masalah pencernaannya itu banyak. Ada banyak gejala karena under acid itu. Nah, ini dia tipenya apa, yang kayak gimana cirinya? Biasanya koloratnya yang hilang ini ya, nggak ada ya. Ini pemilik matanya alergi ya, alergi makanan. Maka perbaikannya dari lambung dulu. Kemudian zona di dalam kolaratnya ini datar. Ini kan rata ya, enggak kayak turun lembah itu ya, tapi dia rata. Dan juga di sini tuh warnanya orange itu juga bisa. Warna di sini ada pigmen orange-nya di sekitar lambung. Itu juga masuk under acid ya. Artinya dia ada masalah di proses mengolah makanannya, itu dampaknya banyak. Nah, kalau dia makanannya nggak diolah ya mesti dia kekurangan nutrisi. Nah, akhirnya orang jadi anemia gitu ya. Makanya banyak sehat-sehat, tapi belum tentu mampu tercerna dengan baik ya. Nah itu makanya perbaiki dari lambungnya. Kalau ini sudah makannya banyak, tapi kok lemas bawaannya, kemudian tensinya rendah kayak gitu ya. Nah, dia perbaiki dari pencernaannya dulu. Kurus itu ya. Setelah diperbaiki dia bisa gemuk ya. Kasih probiotik, kasih bantu lambung kayak gitu. Disuburkan kembali nih ya. Ini bahasanya kayak gersang itu ya, tanah itu gersang. Ya namanya kalau tanah gersang itu ditumbuhi ya enggak, tanamannya juga nggak gemuk-gemuk, nggak sehat ya. Nah, ini harus disuburkan dulu. Kayak gini, ketika dia subur, nah biasanya orang yang kurus itu juga bisa berat badannya normal ya, bisa tumbuh normal kayak gitu. Itu karena dia under acid, potensinya masalahnya di under acid. Kalau dia sudah membaik, ya ininya tetap, ya nggak berubah ininya, tapi kondisinya membaik gitu ya. Artinya ini potensinya, oh tipe kayak gini tuh mencerna makanannya susah, makanya dikasihnya biasanya sukanya nyemil. Nah, ringan-ringan ya, artinya mudah dicerna kayak gitu. Nah, tipe yang overacid dia suka yang karbo ya, kan dia cepat mencernanya kayak gitu. Nah, ini makanannya yang ringan-ringan kayak gitu. Jika dia banyak makan sedikit, nah nggak bisa mencerna. Makan sayuran terlalu banyak dikit perutnya kembung gitu, terutama sayuran yang mentah ya, kan lebih susah dicerna. Kalau makan sayuran yang direbus karena lebih mudah dicerna zatnya, kayak gitu. Nah, kemudian kalau yang overacid dia cenderungnya kolaratnya menonjol ya, terlihat, kemudian zona di dalam kolaratnya turun seperti kawah kayak gitu. Itu yang mata coklat. Kalau yang mata biru itu beda ya, agak beda sedikit penjelasannya tentang over acid atau under acid. Karena dia seratnya beda, kalau mata yang irisnya biru itu seratnya kan kelihatan, leku-lekuannya itu kelihatan. Ini kan nggak kelihatan ya, rapat banget kayak gitu. Itu beda penjelasannya itu. Ini yang temuan yang mata coklat kayak gitu. Jadi kalau penjelasan yang mata biru itu agak beda, itu secara umum. Jadi kita lihat dulu dia ininya rata enggak ini. Nah, ini under acid namanya. Kasih kemudian ini ya,
Oke. Kita masuk ya. Oke, ini apa ini? Kemudian konfirmasi, kalau bingung misal ini pertengahan, ini kira-kira masuk under acid apa over acid ya? Karena kan dia ya ada keluarnya sedikit, tapi agak-agak apa namanya nggak begitu tebal kayak gitu. Hanya ketika bingung kita konfirmasi. Nah, kalau ini kan jelas ya, ini kan tebal ya. Nah, ini over acid ya. Acid, nah ini berarti yang under ya, yang under acid ya. Karena dia kan nggak kelihatan. Tapi kalau tengah-tengah, nah dikonfirmasi ya. Dikonfirmasi. Dia mana yang lebih cocok, kriterianya untuk pemilik matanya, dia yang tipe over atau under. Tapi bukan berarti over atau under itu untuk menyatakan seseorang itu sakit lambung, bukan, tapi dia, oh arahnya kalau under tuh pengobatannya seperti ini, kalau over tuh seperti ini, hanya untuk itu. Bukan untuk mengatakan bahwa ketika ada tanda ini orangnya sakit lambung, ya enggak juga kayak gitu. Ketika dia sakit lambung berarti dia yang tipe yang over kayak gitu. Tapi jangan telat makan kayak gitu ya. Kalau tipenya under ya berarti makannya sedikit-sedikit, perlahan-lahan, dikunyahnya lebih, apa namanya, lebih lama, kemudian makannya sedikit-sedikit tapi lebih sering kayak gitu. Jadi jangan langsung makan eee, porsi besar. Kalau herbalnya, ya biasanya hampir sama ya karena kan untuk fokus ke menyeimbangkan organ ya, kayak gitu. Kemudian ini ya, ini juga tipe under ya, tipe under acid. Ini over, ini juga over ya gitu. Nah itu kalau bingung, tanyakan aja, karena yang paling tahu, yang paling merasakan itu adalah pemilik mata. Jadi kita melihat ini, kok bingung ya, kita konfirmasi, kok ini lebih cocok yang mana arahnya kayak gitu. Jadi ini konfirmasi ya. Makanya ini namanya seni ya iridologi itu. Tidak bisa dipastikan seperti ini ya, dia harus dilihat, apa namanya seni. Nggak saklek banget itu ya, oh kalau begini tuh ya begini, kayak gitu. Nah ini namanya seni. Oke, kemudian iris kanan ya. Nah, ini kolaretnya ya. Kolaretnya ini kan sesuai organnya ya, ada kolon, ada rektum, duodenum kayak gitu ya. Ini ya, oke. Ini iris kanan, ini kan kolaretnya. Ini kolaretnya. Kolaretnya ini tinggal sesuai organnya tadi ya. Kalau dia misal di sigmoid kolon ya, yang ada tanda di sigmoid kolon yang iris kiri ya. Kalau dia kolaretnya ini menjorok, misal gini ya, mendekat pupil ya. Artinya kolaret kan menyempit, artinya menyempit ya. Kalau melebar itu kan kolaretnya begini, keluar. Kalau menyempit itu dia mendekati daripada pupilnya. Iya, oke. Nah, dia mendekati pupil di zona sigmoid kolon, dia bisa mengarah ke sembelit ya, ada kecenderungan dia ada penyempitan gitu ya. Ada potensi penyempitan sehingga bukan dia sakit di kolonnya, dia cenderung akan sembelit. Ini jadi lebih menyempit kayak gitu ya. Jadi kotorannya kan keluarnya kecil-kecil lah arahnya kayak gitu. Biasanya di sigmoid kolon itu dia agak masuk ya kolaretnya. Kolaretnya agak masuk menuju apa namanya, pupilnya, namanya sepas ya, itu sepas. Nah, itu biasanya dia akan mengarah sembelit, tapi yang bermasalah itu yang di sigmoidnya, kayak gitu. Oke, kita masuk ke kolaret ya, gitu ya. Kolaret. Kolaret tadi kan yang, apa namanya, ini ya, yang tebel ini ya. Nah, oke kolaret. Kalau dia nggak nampak ya dikira-kira ini bentuknya kayak gini, gitu ya. Kan dia kelihatan agak lebih tebal ya, nampaknya yang tebal ya itu. Oke, ada dibagi 3, dia ukurannya normal, ukurannya kecil atau restricted, dan ukurannya yang besar atau valonet. Ini beda-beda penjelasannya antara yang dia normal, restricted, atau yang valonet gitu ya. Kalau normal, dia itu ini sepertiganya, ini satu bagian, dia 2 bagian. Misalnya ini 2 mili, ini 2 mili, ini berarti 4 mili gitu ya. Nah, misalnya di sini kalau kurang berarti ini 1 mili. Oh, di sini berarti misal 6 ya, berarti 5 mili. Di sini, apa namanya, kolarannya tebal di sini ya. Kemudian di sini misalnya ini yang 1 mili, ini yang 5. Nah, intinya kolarannya itu menyempit, menyempit ini ya, mengecil atau dia membesar gitu ya. Semakin besar artinya dia semakin balonet ya. Semakin dia misal ininya mendekati ke sini.
Mendekati tepi itu semakin besar semakin balonet itu. Semakin kecil dia semakin restricted, semakin mendekati ke pupilnya, semakin pupil. Nah, kalau dia normal pertengahan kayak gitu ya, pertengahan. Lihat aja yang mencolok kayak gitu. Kalau dia menyempit banget ya berarti dia restricted, kalau dia ininya dia besar dia berarti dia tipe balonet kayak gitu ya. Ini yang tipe balonet yang besar itu. Kalau diukur langsung sulit tahu detail ya. Tapi oh kira-kira ini, kemudian dikonfirmasi ya. Konfirmasi kira-kira ini masuknya yang tipe normal, restricted atau balonet kayak gitu. Kita bahas yang restricted sama balonet ya. Artinya yang ekstrim, dia ekstrim menyempit atau dia ekstrim yang melebar kolaretnya. Oke, kita bahas yang kolaret restricted ya. Kolaret yang sempit atau restricted menunjukkan kemampuan pencernaan dan menyerap nutrisi yang terbatas. Makanya biasanya yang restricted ini maksudnya tipe underacid, tapi tidak semuanya ya cenderungnya. Bisa mengarah ke underacid ya. Iya. Nah, dia mencernanya itu terbatas. Nah, makanya dia makannya juga biasanya juga nggak banyak makan, kayak tampungannya ya, ini kita anggap analogikan, itu seperti ususnya itu tampungannya kecil, kayaknya tampungannya yang besar. Jadi makanya ada orang yang porsinya sedikit aja udah kenyang, tapi ada yang porsi makanannya, apa namanya, harus banyak ini nasinya. Nah, itu dia tipenya beda-beda dari iris matanya, kayak gitu ya. Reseptif atau balonan. Tapi bukan berarti dia bermasalah di ususnya enggak, tapi dia tampungannya kecil itu. Makanya tipe yang restricted jangan dipaksakan makan yang porsi besar karena dia kemampuan mencernanya itu terbatas. Jadi makanya bertahap. Nah, biasanya ditandai dengan sembelit ya ini. Ini cenderung sembelit. Dalam iridologi, setiap organ bergantung pada nutrisi dari usus. Nah, kita dapat menentukan masalah yang terkait dengan usus besar dan masalah lainnya. Jadi dia makannya sedikit, sembelit, makanya dia kurang serat. Nah, solusinya kalau tipe yang restricted, perbanyak makan yang serat, iya, banyak makan serat. Kemudian secara karakternya, kita anggap nanti kita dalami di iridologi emosional ya. Ini pupilnya ya. Nah, ini kan pupil itu dianggap rumahnya, pupil rumah. Rumahnya ini rumah pupil. Kalau dia mengecil di sini, artinya dia tidak ingin pergi jauh-jauh dari rumahnya. Kan gitu ya. Semakin dekat ini semakin dia tidak ingin pergi jauh-jauh dari rumahnya. Dia ya paling sekolahnya di tempat di daerah dekat rumahnya, kerjanya dekat rumahnya, jadi nggak jauh-jauh dia pergi gitu. Kalau yang tipe restricted, kemudian dia dipaksa untuk misalnya sekolah atau kerja yang jauh, kemudian kalau dia merasakan sakit-sakitan, nah berarti dia memang obatnya itu ya pulang ya, balik ke rumah kayak gitu. Cenderungnya dia lebih nyaman di rumah, cenderungnya lebih nyaman nggak banyak keluar, tinggal di rumah. Beda dengan yang lebar, yang balonnya dia sukanya berpetualang, sukanya mungkin, apa namanya, merantau kayak gitu ya. Dia biasa nggak masalah kayak gitu. Nah, dia arahnya ke introvert, tertutup. Nah, semakin restricted maka semakin tertutup dan sulit untuk menerima perubahan karena dia tertutup ya kayak gitu. Kemudian lebih suka sendiri, makan sendiri, pergi sendiri itu bisa. Tapi suka tinggal di rumah, kemudian, lebih detail, teratur, nah cocok untuk masalah administrasi. Kemudian lebih ke hemat, jadi harusnya dia lebih banyak, oh ini pengaturannya segini segini, kayak gitu ya. Itu yang tipe restricted itu. Jadi kalau lihat, oh anak saya tuh tipe yang mana ini, restricted atau balonet, oh makanya ini restricted, maunya di rumah aja, oh makanya ini pengennya keluar, kayak gitu ya, pengennya keluar. Nah, kalau distended atau kelaret balonet ya. Secara fisik, makanya suka makan yang karbohidrat, nasi, roti, kue. Makanya kalau ngasih hadiah, kalau ngasih oleh-oleh makanan yang tipe distended itu kasih yang karbo ya, yang berat itu ya. Kalau ini kasih yang ringan-ringan, yang cemilan kayak gitu. Ini yang kasih yang berat tuh. Jadi kalau ini dikasih kripe kurang karena kan dia besar ya tampungannya. Jadi kasihnya yang berat-berat ya. Tepung-tepung, roti, kue gitu. Porsi makannya lebih besar. Kemudian
mudah kembung atau masuk angin. Ya ketika dia nggak telat makan atau kan nggak terisi, nah dia mudah kena masuk angin ya gitu ya, mudah kembung. Nah, umumnya tipe yang banyak lakuna, mudah kelelahan dan gangguan hormonal ya. Yang tipe banyak lakuna itu yang kayak tadi ya, besar dan dia banyak lakunanya. Nah, misalnya kayak gini, ya, ini maksudnya ke besar. Kemudian banyak lakunanya. Nah, dia mudah kelelahan, sama mudah gangguan di kelenjar. Di hormonal bisa, dia gangguan pankreas bisa, gangguan adrenal bisa, kayak gitu ya. Ya kelenjarnya lemah kayak gitu. Yang tipe banyak lakuna ya, tipe yang banyak lakuna ini. Nah, umumnya kalau distended ya yang banyak lakunanya, tapi ya nggak semuanya. Yang tipe banyak lakunanya itu cenderungnya distended, banyak lakuna, tapi nggak selalu. Jika konsumsi makan yang kurang bergizi juga bisa menyebabkan sembelit ya, tapi dia lebih mudah lagi sembelit yang tipe restricted. Perut jadi tambah besar, kotoran tertahan menjadi mudah munculnya parasit. Kalau distended tabungannya besar, tapi dia kalau sembelit itu, apa namanya, sampahnya kan juga banyak ya karena dia makannya banyak. Nah, itu mudah ditumbuhi parasit. Makanya kalau tipe yang distended yang perutnya besar, dia nggak BAB berhari-hari, dia bisa badannya itu nggak nyaman. Bisa ada orang yang pusing-pusing, keliengan, kemudian badannya agak gemerges itu ya, kayak panas dingin, kayak gitu. Nah, itu kalau dia di enema itu langsung merasa nyaman ya, merasa nyaman kayak gitu. Ada yang cerita itu habis di enema dia plong, terus badannya segar, enak, karena sampahnya itu kan dibuang, sampahnya dibuang kayak gitu. Sehingga badannya lebih segar, itu pakai enema ya, bisa enema dibersihkan. Kemudian juga bisa disarankan makan dalam ini sebenarnya yang lebih ke arah ke sering ya, karena meskipun dia makannya bisa banyak, tapi jika dia juga harus mengontrol, karena dia pengennya sekali makan itu porsinya banyak. Nah, organ pankreasnya nanti lama-lama lemah. Memang tipenya seperti itu, pengennya makannya banyak, tapi kalau dibuat makannya dirapel, dia makan sedikit nggak cukup, habis makan nasi, dia minum es teh, makan roti, makan buah gitu. Nah, ini yang nggak kuat, langsung pankreasnya berat kayak gitu ya. Makanya biar dia nggak makannya langsung porsi banyak, karena dia sekali makan porsinya banyak. Nah, dia dibuat berjenjang ya, makan sedikit. Misal jam 7 sarapan, kemudian jam 10 dia makan cemilan kah, buah, sehingga siang itu dia porsinya nggak begitu banyak. Tapi kalau orang dari jam 7 nanti makannya jam 12 atau jam 1 aja gitu ya, langsung pengennya makan yang banyak. Ya nggak kuat lama-lama pankreasnya. Nah, dia bisa mengarah ke diabetes. Diabetes ya. Jadi bukan berarti karena dia suka makan karbohidrat terus kemudian dibiarkan, ya sakit jadinya. Artinya ini toh, oh ada potensi kelemahannya di sini, berarti apa yang perlu diperbaiki, bagaimana pola makannya, itu kan yang perlu dirubah. Jadi kalau kita tahu kondisi seseorang, posisinya seperti ini, itu enak ngasih solusinya. Karena kan memang itu yang dibutuhkan oleh pemilik mata. Kemudian secara karakter kalau tadi introvert, nah kalau ini ekstrovert atau terbuka. Jadi tipenya banyak ngomong, banyak bicara, lebih ekspresif. Terutama yang ini banyak lubangnya ya, banyak lakunanya. Nah kalau tipe-tipe kayak gini nanti dilihatnya di iridologi emosional. Makanya kalau kita pengen tahu karakternya itu harus ada foto irisnya. Tapi kalau hanya tahu kondisi organnya, kondisi saat ininya itu kondisi kesehatannya bagaimana, apa yang perlu diperbaiki, itu bisa cukup selera bisa. Tapi kalau secara menyeluruh, nah pakai iris. Tidak bisa sendiri sendiri ya, apa-apa harus ditemani termasuk makan, pergi, lebih suka keluar-keluar gitu ya. Jadi dia membutuhkan orang lainnya. Beda dengan yang pertama tipe rapat tadi ya, tipe yang restricted ya, ngapain bisa sendiri. Kalau ini bisa, ini pengennya ditemani kayak gitu. Nah ini bisa menentukan kalau saya pakai untuk iridologi emosional tuh, oh menentukan pegawai karyawan tuh. Dulu awalnya saya menentukan karyawan, oh, dicek aja, oh dia bagus ini prestasinya begini-begini, oh, apa namanya, karakternya, perilakunya juga bagus kayak gitu. Ternyata setelah dia kerja, bukan dianya nggak bagus, nggak punya kemampuan, tapi itu kurang tepat posisinya, sehingga akhirnya tidak sesuai harapan ya. Jadi beberapa kali ganti ya, ganti pegawai kayak gitu. Kemudian setelah belajar
Ideologi emosional coba diterapkan, memilih pegawai yang memang saya kebutuhannya ini, kemudian matanya itu seperti apa. Nah, kemudian ketika diterapkan itu ya alhamdulillah lebih cocok ya, oh memang yang saya butuhkan itu yang tipe matanya seperti ini, itu lebih cocok gitu. Jadi bukan mendiskreditkan bahwa seorang itu kalau tipe matanya ini jelek gitu, orangnya buruk atau tipe matanya ini baik. Nah itu nggak bisa nyatakan bahwa ideologi untuk menilai seseorang itu baik atau buruk. Oh ini orang itu tanda dia ada bakat selingkuh apa enggak, ya itu nggak bisa ya, itu namanya sudah menjudge orang pakai dengan tanda iris itu ya. Tapi ini untuk melihat apa sebenarnya dia potensinya ke arah mana, kayak gitu ya. Sehingga lebih sesuai kayak gitu. Mungkin itu nggak cocok dengan, eee, pola matanya dengan kerjanya itu nggak cocok, makanya dia nggak bisa memaksimalkan daripada potensinya, kayak gitu. Jadi setelah lihat pakai foto mata 5 menit aja, oh nggak usah banyak ditanyain, orang kan juga udah canggih kalau wawancara kayak gitu ya. Tanyain, "Oh asalnya dari mana?" Terus foto mata, ya sudah suruh balik aja kayak gitu. Terus udah selesai kayak gitu. Karena kan kalau mata itu ya nggak bohong, itu matanya sendiri kayak gitu. Tapi kalau dia ngomong, ya bisa aja dia buat alasan, buat argumen kayak gitu ya. Nah setelah belajar itu enak, oh udah tahu ini, pakai mata aja cek bisa cepat kayak gitu ya. Itu salah satu, apa namanya, penggunaan ideologi emosional untuk aplikasinya kayak gitu ya. Untuk melihat, oh ini anak saya polanya seperti ini, berarti saya harus menerapkannya seperti ini. Oh, yang B itu seperti ini. Jadi nggak bisa dikatakan semua sama, makanya personal, harus personal, gitu. Oke ya. Oke ini ya. Nah yang pertama ini masuknya yang ini kecil ya, kecil. Berarti ini masuk yang tipe restricted itu. Ini lebih besar, berarti ini masuk yang tipe distended. Ini juga distended ya. Distended semua. Oke. Oke itu membedakan distended sama restricted. Jadi ini aja kalau kita bisa paham dipraktekkan terus itu sudah bisa membaca banyak ya. Ini baru sedikit yang disampaikan ya. Masih kayak lapisannya itu masih banyak sebenarnya. Tapi ini bisa digunakan, sudah bisa digunakan untuk praktek, untuk menjelaskan ke kliennya itu sudah cukup banyak ya. Oke, kemudian tanda pada iris mata. Ada namanya creep atau defect ya. Defect, mencatat ya. Nah, creep itu yang kecil-kecil. Kayak gini yang kecil-kecil itu. Kecil-kecil itu. Ada yang mengatakan krip itu letaknya di dalam kolaret kemudian. Ada juga yang bisa dia di luar juga bisa, itu hanya ya apa namanya, definisinya aja beda-beda ya. Tapi intinya krip itu atau defect itu dia yang ukurannya kecil ini ya, jangan yang kecil-kecil ya. Kalau yang besar itu namanya lakuna. Nah ini ya, lakuna, Kalau dia kecil-kecil itu namanya krip. Krip krip kalau dia kecil, meskipun dia kecil tapi dia gelap nggak kelihatan, itu lebih berbahaya, artinya lebih organnya lebih bermasalah dibandingkan yang lakuna. Kecil, dalam itu lebih berbahaya. Karena kan kayak sesuatu yang dimasukkan ke lubang yang kecil dalam itu tekanannya lebih besar dibanding yang dia luas permukaannya itu lebih lebar ya. Maksudnya tekanannya lebih besar, makanya secara organ itu lebih bermasalah dibandingkan yang bentuknya lakuna ya. Ya, kemudian lakuna berbentuk seperti lubang-lubang ya. Nah ini kayak danau ya. Ada lakuna tertutup, ini namanya tertutup. Ada lakuna yang dia terbuka ya, artinya ini nggak ada tutupnya. Mana ini? Lakuna terbuka, lakuna tertutup, macam-macam bentuk lakuna. Tapi intinya, kalau mau mendalam itu dipelajari bentuknya seperti, oh bentuknya ini daun, oh bentuknya ini macam-macam bentuknya ya di bawah itu. Tapi kalau secara umum mudahnya itu ketika dia ada bukaan serat atau lakuna apapun bentuknya, nah itu tinggal lihat zonanya zona apa. Oh zona ini adrenal ginjal, oh berarti dia ada potensi kelemahan di zona adrenal ginjal, ini kan zona bawah ya. Kalau nggak hafal chart-nya juga, dia tinggal dilihat kalau bawah itu zonanya apa aja ya, kemungkinan masalahnya itu. Kalau tengah itu apa aja, kalau atas itu zona kepala, kayak gitu ya. Daerah sinus, kepala, kayak gitu. Itu kalau paling dasar sekali. Kalau mau lihatnya nggak bawa chart, nah lihat kalau bawah berarti dia lemah di organ-organ bawah, kayak gitu. Ya rahim, organ reproduksi, ginjal, adrenal, kaki, kayak gitu ya. Lemah di organ-organ bawah, kayak gitu. Ada banyak bentuknya, dan lakuna sepatu, daun, anak tangga, asparagus, ganda, raksasa, kayak gitu ya.
Itu kalau mendalami satu persatu lakunanya jenisnya apa kayak gitu. Tapi secara umum itu tinggal dilihat zonanya zona apa kayak gitu. Kemudian radisolaris ya, di pancaran garis yang keluar dari daerah kolaret atau pupil. Umumnya dari usus besar dan usus halus. Jadi koloret itu kan zona kolon ya, sama lambung. Yang pengaruhi organ yang dilaluinya. Misalnya radisolaris di kepala mengakibatkan terjadinya pusing atau sakit kepala, migrain, sinus. Nah, sumbernya dari ususnya. Nah, kayak gini ya kelihatannya. Nih. Jadi bentuknya panjang-panjang. Kalau kena kan nanti kayak danau ya, kayak gini, begini. Kalau grip bentuknya yang kecil. Nah, ini. Nah, ini bentuknya panjang ya. Jadi kayak gini. Apa nama kayak jari-jari itu ya, kayak jari-jari. Nah, jari-jari apa roda itu ya. Namanya makanya radisolaris. Kayak jari-jari sinar matahari. Nah, kayak gini. Itu namanya radisolaris. Nah, itu sumbernya karena dia dari pencernaan ya, dari koloret dia sumbernya dari pencernaannya yang bermasalah. Apakah dia banyak racunnya, apakah karena dia itu mengolahnya tadi ya, kerjanya itu kurang sehingga banyak sampahnya di situ ya, banyak sampahnya di situ, kemudian dia tidak mampu membuang sampahnya, sembelit kayak gitu. Itu mengakibatkan masalah tergantung di mana. Misalnya radicularis di zona atas ya ini ya, di zona kepala berarti dia kalau ada gangguan sakit kepala, migrain kah, sinus kah itu perbaikannya di ususnya. Nah, di ditok usus ya, ditok usus. Oke, ada itu materi ditok usus di YouTube RSC24 itu pernah disampaikan. Nanti tinggal dengarkan kembali ya, materinya. Oke, ini tadi ya, ada lakuna macam-macam. Ada lakuna ganda, dia double ya. Kemudian lakuna raksasa. Lakuna raksasa ini khas untuk dia kecenderungannya mengarah ke gula ya, hipoglikemia. Kekacauan gula darahnya. Kalau yang lakuna besar, hipoglikemik. Kalau asparagus biasanya dia mengarah ke arah benjolan ya. Kemudian lakuna daun, kalau daun, ini kan bentuknya daun ya. Nilai besarin ya, lakuna daun. Dia bisa mengarah ke arah gangguan hormon biasanya. Oke, lakuna milkwort macam-macam ini. Lakuna anak tangga ini juga mengarah ke arah benjolan kayak gitu ya, tumor. Lakuna sepatu ini ya, kayak 2 sepatu ini mengarah ke ginjal. Misalnya lakuna sepatu letaknya di zona jantung gitu ya. Artinya nanti gangguan jantung tapi ada pengaruh daripada ginjal. Gitu. Itu kalau secara dalamnya gitu ya. Tapi secara umumnya ya tinggal lihat di chartnya itu ya. Tinggal belajarnya mau secara mendalam atau mau praktis dulu. Saya praktis dulu aja untuk praktek gitu. Ya itu tadi tinggal dilihat di chartnya. Yang penting ada bukaan daripada serat. Itu berarti ada kelemahan di organ situ yang perlu diperbaiki gitu. Nah, ini grip ya. Oke, kemudian kita masuk ke stress ring atau cincin stres kayak gitu. Bukan berarti orangnya stres kalau ada cincinnya ini gitu ya. Tapi dia ada potensi mudah terjadi apa namanya, mudah kira overthinking, cemas kayak gitu. Itu bentuknya seperti lingkaran pohon itu ya. Kita batang pohon itu kan dipotong kan ada lingkaran tahun yang pohon itu bentuknya kayak gitu ini ya. Nah ini tinggal seberapa banyaknya ya. Ini. Kan ada banyak kayak gitu. Nah, pemilik mata ini memang dia ada masalah depresi ya gitu. Awalnya dia nggak depresi, tapi ketika dia kuliah, mau lulus intinya ada masalah apa, kemudian dia mengalami depresi, kemudian lebih banyak diam, kayak gitu. Jadi bukan berarti dia itu, eee, tiba-tiba, tapi sebenarnya dia punya potensi yang dia bawa. Hanya karena tidak mampu, apa namanya, mengelola atau menjaga itu, akhirnya ada event, ada kejadian itu untuk memicu ininya muncul. Tapi dia sudah punya potensi itu ya, dibandingkan orang yang tidak ring stresnya, itu lebih mudah yang ada ring stresnya. Nah, cirinya apa? Dia menunjukkan seorang yang mengalami ketegangan, jadi mudah tegang. Tekanan saraf sehingga akan pengaruhi otot, pembuluh darah, lambung, jantung, dan organ lain. Misalnya dia cemas, lambungnya jadi kayak tegang, melilit perutnya, kenceng kayak gitu ya. Jadi dia mudah tegang kayak gitu ya. Nah, karakternya itu mudah pikiran dan cemas. Mereka merasa buruk jika suatu hari gagal atau terbuang. Jadi tipe kayak gini dia mudah sekali, apa namanya, down ya, karena
misal prestasinya, apa hasil karyanya itu tidak dianggap orang lain atau tidak sesuai, itu bisa mudah turun. Sehingga kita melihat, oh ini tipe yang cemas. Jadi bukan ditakut-takuti atau kamu nanti begini-begini loh. Nah, dia semakin cemas, berarti penyampaian yang kita sampaikan, oh menyesuaikan nih, oh kalau tipe kayak gini ya berarti kita sampaikan secara halus ya. Artinya nggak langsung, "Ini organnya bermasalah di sini, begini-begini." Lah, tahu orang kayak gini, dia tambah cemas kayak gitu ya. Dia harus sesuai menyampaikannya itu tergantung jenis, orangnya seperti apa. Jadi dia menjadi sibuk lebih penting daripada menyelesaikan sesuatu. Jadi agar dia tidak dianggap tidak berguna, dia melakukan apapun, ngapain aja, jalan ke sini ke sini ke sini. Padahal dia itu bukan masalah hasil apa yang dia kerjakan, yang penting kelihatan sibuk ya. Jadi ada orang kok begini ribet banget, sibuk banget itu, padahal secara apa yang dilakukan itu tidak begitu bermakna ya hasilnya. Nah itu tipe yang dia harus bergerak ya ketika itu harus nggak bisa diam, harus begini begini, ini harusnya gimana ya, cari solusi, cari begini begini, kayak gitu. Nah, tapi solusinya malah suruh diam. Semakin dia bergerak, semakin dia bermasalah sebenarnya. Ketika dia punya masalah, untuk tipe yang ring stres, jenis stres ini ya, dia malah lebih baik diam kayak gitu ya. Ditenangkan dulu, baru membuat keputusan, baru melakukan tindakan kayak gitu. Tapi kalau tipe kayak gini, mengikuti ini alurnya ini ya mubeng-mubeng, makanya ini muter-muter, muter-muter kayak gitu. Tapi hanya menambah masalah sebenarnya. Ini otomatis seorang wanita yang sering kejang dan mengurung diri. Ya awalnya itu sebelumnya ini hidup normal, dan lulus kuliah dengan nilai bagus, nah nggak tahu ya apakah setelah lulus kuliah mungkin dia cari kerja atau merasa nggak berguna karena nggak kerja, dia bisa terpicu. Ya kalau orang sekitarnya itu nggak paham, ini kan sudah saatnya lulus kuliah, ini mau cari kerja, mau apa, nah dia bisa down kalau kayak gini. Nah kita bisa enak, oh ini tipenya kayak gini, berarti kita perlakukan hal seperti itu, seperti apa, sambil kita ajarkan ya, artinya sambil dia belajar tentang dirinya kayak gitu ya. Sehingga ketika dikatakan orang lain, apa mungkin dinilai oleh orang lain itu tidak membuatnya down. Ini kan apa yang dia bawa ya. Nah ini PR-nya sebenarnya, ini kan tanda-tanda di mata itu PR-nya yang harus diselesaikan. Bukan berarti begini terus ya enggak, dia bisa berubah kayak gitu ya. Makanya namanya ini potensi, bukan penentu. Iris itu potensi, bukan penentu seseorang. Nah jadi PR-nya ini, PR-nya itu menyelesaikan daripada kecemasannya kayak gitu. Jadi itu ya, Skafrim. Kemudian yang terakhir ini kolesterol ring ya. Kolesterol ring itu cirinya itu putih ya, di sini. Nah, dia kalau pola makannya kurang bagus ya dia bertambah daripada putihnya ini ya. Cenderungnya dia potensinya memang mengarah ke arah bisa kolesterol, kemudian bisa masalah gangguan jantung. Kalau di atas itu kan zona kepala ya. Zona kepala, berarti dia terkait dengan memori. Nah, biasanya kalau sudah tanda gini ini, dia bisa mudah lupa kayak gitu ya, mudah lupa gitu. Biasanya tebal itu ditemukan pada orang tua ya, di atas 60 tahun, 80 tahun kayak gitu. Kalau di tengah berarti organ-organ tengah, oh organ jantung gitu ya, organ jantung. Kalau di bawah gimana? Di bawah itu kan terkait organ yang di bawah ya, berarti dia kaki. Nah, dia bisa mengalami kakinya udah dingin, sirkulasinya itu kurang bagus ya. Di kepala kurang, jadi dianya udah lupa, di bawah kurang, berarti dia jadi kakinya mudah dingin, kayak gitu ya. Artinya tidak mampu aliran darahnya itu, sirkulasinya kurang bagus di zona bawah. Kalau di tengah, berarti dia ada masalah di daerah jantung. Apakah di situ alirannya kurang lancar, apakah karena ada plak, plak kolesterol kayak gitu ya, itu bisa tergantung letaknya ring kolesterolnya itu di mana, gitu. Nah, kalau orang tua biasanya sudah tebal ya, putih-putih semua itu. Kalau ini ditemukan pada orang di usia misalnya di bawah 40 tahun, di bawah 30 tahun. Nah, berarti ini ada apa kok dia pada usia yang masih muda, kok sudah ada tandanya. Nah, itu berarti ya harus warning ya, harus perbaikan. Kok masih muda kok sudah muncul putih-putihnya ini. Nah, kalau orang tua ya pada umumnya itu muncul ya, tapi nggak semuanya gitu. Kalau di bawah 40 tahun, di bawah 35 kok udah muncul lah, berarti harus warning. Cek zona jantungnya kayak gitu ya. Cek keluhannya, ceknya di sklera ya. Karena kan yang kondisi saat ini, ceknya di zona jantung, di skleranya ya. Nah, masalahnya apa kayak gitu? Kok dia itu, apa namanya, usia di bawah 40 tahun kok sudah tebal.
kolesterolnya, itu dicek itu. Jantungnya sudah muncul masalahnya belum, garis merahnya. Nanti kita pelajari di materi sklera ya pekan depan. Ini udah jam 9 ya. Mungkin kita lanjutkan yang contoh analisa iridologi prakteknya pekan depan aja ya. Sama materi dengan sklera ya. Ini ya, besok ya kita pelajari gitu ya. Ini contohnya kalau kemudian bisa juga dipakaikan busur ya, biar lebih mudah juga bisa. Besok saya ajarkan cari. Oke, ini contoh-contohnya. Jadi kita lihat bagaimana kita melihat pada iris itu untuk menentukan apa masalah seseorang itu. Dia punya masalah. Oke, kayak gitu ya. Ini dia. Ada sertifikat, kalau sertifikat itu ikut aja pelatihan yang offline ya. Jadi ini nggak ada sertifikatnya. Ini gratis, nggak ada sertifikatnya. Jadi kalau mau sertifikat, ikut aja yang pelatihan offline-nya ya. Ini nggak ada sertifikatnya. Kemudian, jadi kalau tipe, kalau misalkan ya kayak gitu ya. Ya mirip-mirip kayak gitu. Restrip itu ke administrasi, kalau extrovert itu ya yang keluar ya marketing, banyak ngomong kayak gitu ya. Banyak ngobrol. Nah, itu dibuktikan aja, ini kan apa yang saya sampaikan. Nah, silakan dibuktikan yang ditemukan di lapangan ya, apa yang ditemukan di lapangan itu kayak gimana, kayak gitu. Kayak, udah berapa, 94 ya. Kayak gitu ya, mungkin ada pertanyaan. Saya Mbak mau nanya Mbak. Gimana Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya saya Zaini Mahmud Mbak. Ini Mbak, bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya terjadi perbaikan di zona iris itu ya? Kalau sklera kan kita tahu terjadi perbaikan kalau garisnya memudar. Lalu kalau dari iris itu bagaimana Mbak? Kalau kita tahu bahwasanya itu terjadi perbaikan. Terima kasih Mbak. Oke. Ya, ini Pak. Jadi kalau iris ya. Jadi iris itu bentuknya nggak berubah. Jadi perbaikan itu ya, misalnya ada lakuna di zona ginjal, dia udah nggak sakit ginjal, nggak sembuh kayak gitu. Ya tetap lakunanya sama, tapi warna iris itu bisa membaik ya. Misalnya kayak gini. Mana yang tadi? Misalnya kayak gini ya. Misalnya dia gelap kayak gini ya, gelap kayak gitu. Ketika dia perbaikan, mulai hidupnya perbaikan itu dia bisa dia agak terang mungkin ya. Jadi ini kan kayak ketumpuk gitu ya, ketumpuk warna gelap. Aslinya kan coklat tuh warnanya. Nah, dia sudah mulai agak mudar, ini agak mudar. Terus warna orange-nya ini yang menutupi coklatnya ini mulai memudar, itu bisa. Kalau warnanya bisa. Kemudian kalau lakunanya itu bisanya paling hanya terangkat agak, misalnya awalnya gelap ya kan itu terlalu dalam. Mungkin agak sedikit nggak begitu gelap kayak gitu ya, dasarnya kelihatan gitu. Tapi kalau dia berubah total nggak bisa, itu bawaan. Jadi orangnya mau sembuh atau nggak sembuh ya tetap sama bentuknya kayak gitu. Paling hanya warnanya yang sedikit berubah atau dia kedalamannya yang agak sedikit naik kayak gitu. Jadi nggak bisa dijadikan acuan iris itu untuk menentukan, dia ada perbaikan apa enggak. Itu harus lihatnya di sklera, utamanya ya. Jadi kalau iris untuk merubah warnanya aja itu sangat lama, bisa bertahun-tahun. Tapi kalau bisa berubah, itu pastikan cahaya senternya itu bener nggak itu. Kadang kalau cahaya senternya misalnya gini ya, ini terang gitu ya, pas ngecek lagi orang yang sama, dia cahaya senternya itu agak redup. Nah, sehingga kan pupilnya ini jadi membesar ya, pupilnya misalnya agak membesar itu. Lah, lakuna-lakuna yang ke sini itu bisa kayak terdesak itu ya, kayak terdesak, dia seolah-olah mengecil. Nah, itu harus, apa namanya, eee, pas ya, kalaupun mau dicek ulang irisnya itu harus memang cahayanya sama ya. Itu sangat riskan untuk mengatakan bahwa iris itu berubah ya. Kalau iris berubah nanti nggak dipakai buat EKTP, pakai buat apa namanya, untuk itu ya, identitas itu ya, dipakai itu. Jadi kemungkinan bisa jadi dia berubah karena cahaya senternya, jadi dipastikan. Jadi untuk berubah benar-benar dia harus pastikan cahayanya sama, kemudian, memang terang kayak gitu ya, baru bisa dikatakan berubah apa enggak, dan itu pun berubahnya enggak bisa sehari, 2 hari, atau sebulan, 2 bulan seperti sklera ya, mungkin sklera 2 minggu apa sebulan dia sudah ada garis perubahan, tapi kalau iris itu nggak bisa. Itu orang luar negeri pun mengatakan juga seperti itu ya, saya belajar. Jadi iris itu nggak bisa dijadikan untuk
berubah apa enggak kayak itu. Paling warnanya aja bisa setahun 2 tahun. Dulu iris mata saya Kak, gelap usaha perbaikan tuh ada perubahan sedikit dari warnanya. Tapi itu pun ya lama ya. Jadi nggak bisa jadikan patokan. Itu kalau dari saya. Terima kasih Mbak ya, makasih banyak Mbak. Iya, sama-sama Pak. Jadi pakai sklera tetap untuk menyatakan itu ada perubahan apa enggak. Apakah tipe ekstrovert mudah stres ketika kena bullying? Ya tergantung apakah dia ada ring stres, cenderungnya sih di tipe apa sih, cenderungnya lebih kuat sih orang ekstrovert. Makanya dia ekstrovert, cenderungnya dia akan lebih keluar. Nah, nanti kita pelajari di iridologi emosional ya, dalamnya. Baik kayak gitu ya. Mungkin saya cukupkan untuk malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Kita lanjut Rabu depan ya. Rabu depan kita masuk ke zona sklera sama kita analisa iridologi sedikit ya, biar ada gambaran kalau prakteknya kayak gimana. Oke, terima kasih. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih. Besok.